Halo teman-teman, sahabat tukang dimanapun Anda berada, Bapak Ibu khususnya yang ingin membuat rumah ya. Satu tip dari saya ya, untuk pemilihan pekerja atau tukang lah ya. Tentunya semua berharap ingin mendapatkan pekerja atau tukang yang baik, pintar, dan mungkin yang sesuai ekspektasi ya. Ya oke, terasa kalau namanya tukang itu semua mempunyai skill masing-masing ya. Yang berani mengaku tukang berarti dia benar-benar mahir dalam memahami suatu bangunan. Oke, saya tidak bermaksud untuk meninggikan diri atau merendahkan teman-teman yang lain ya, tidak. Saya rasa semua tukang mempunyai skill atau cara masing-masing ya. Oke ya, untuk bangunan yang saya kerjakan ini sudah selesai ya, pembuatan kapnya baik teras dua-duanya sudah selesai ya. Yaitu ada sedikit yang sudah di plaster di atas terasnya. Yaitu kenapa ya, jadi begini Bu atau bapak-bapak yang membuat suatu bangunan, ini pentingnya memilih satu pekerja ya. Jadi terutama untuk orang yang dipercaya dalam membangun sebuah bangunan, yaitu ataupun kepala tukang lah bahasanya ya. Jadi kepala tukang itu memang orang yang harus benar-benar bisa memprediksi atau merencanakan suatu bangunan itu ya, dengan teliti, dengan jelas ya, sehingga bangunan itu dapat selesai sesuai ekspektasi tuan rumah ya. Ya seperti contohnya yang tadi itu, kenapa harus diplaster dulu atau diaji dulu untuk terasnya? Nah, karena ini supaya tidak mengulang pekerjaan. Nanti setelah teras sudah selesai dikerjakan, kita sudah tidak plaster atau ngaji yang di atas. Nah itu contohnya, satu contoh yang tugas kepala tukang atau orang yang dipercaya untuk membuat suatu bangunan untuk dapat memikirkan hal-hal seperti ini ya. Kenapa kadang-kadang kepala tukang atau orang yang dipercaya untuk membuat satu bangunan itu mintanya dibayar lebih daripada tukang yang lain? Karena seperti itu, mereka itu berpikirnya itu tidak hanya waktu dalam melakukan pekerjaan atau waktu jam kerja, mereka pulang pun memikirkan rencana-rencana apa yang harus dikerjakan besok, apalagi membawai tukang yang lain ya. Jadi setelah dia pulang di rumah, dia akan berpikir kira-kira teman-teman nanti harus mengerjakan yang mana, yang satunya mengerjakan apa, dan pekerjaan mana yang harus didahulukan, pekerjaan mana yang harus diselesaikan. Jadi harus dimaklumi ya, untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang membuat rumah, kiranya orang yang dipercaya atau kepala tukang itu meminta bayaran atau gaji yang agak lebih sedikit ya. Kan lucu kalau seandainya harus disamakan harganya dengan tukang yang tidak bertanggung jawab dalam suatu bangunan yang sedang dikerjakan ya. Jadi itu ya untuk Bapak Ibu. Tapi seandainya mungkin ada suatu pembicaraan dari awal yang harus disepakati, itu tergantung mungkin biasanya karena saudara, karena teman, itu mungkin ada pertimbangan harga tersendiri. Tapi kebanyakan seperti itu yang harusnya ya dipahami oleh Bapak Ibu atau siapa saja yang mau membuat suatu bangunan. Oke, mungkin seperti itu ya, sedikit informasi dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam membuat suatu bangunan benar-benar tepat ya dalam memilih seseorang atau tukang bangunan ya, agar bangunan itu bisa selesai sesuai ekspektasi Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih.